Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Mutamam MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanun Amelia dengan nomor induk mahasiswa 2121063. Di sini saya akan memaparkan materi terkait fungsi Lembaga Manajemen Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pendidikan. Kegiatan pendidikan umumnya berlangsung di dalam suatu lingkungan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan adalah lembaga pendidikan, terlebih lembaga pendidikan Islam harus berbenah diri dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan yang berkualitas, terutama lembaga pendidikan Islam menengah atas, dalam mempersiapkan keluaran yang berkualitas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ataupun terjun dalam dunia pekerjaan. Namun pada kenyataannya, SMA Islam hingga saat ini belum mampu menunjukkan eksistensinya. SMA Islam swasta yang mampu bersaing dengan SMA non-Islam merupakan SMA Islam dengan biaya yang sangat tinggi. Sedangkan SMA Islam dengan harga yang terjangkau kurang mampu menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu, tidak sedikit SMA Islam swasta yang kurang populer terkesan terpinggirkan dan tidak mampu memenuhi tantangan global. Selain itu, manajemen lembaga pendidikan Islam swasta terkesan seadanya. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Kata manajemen menurut Kamus Ilmiah Populer berarti pengelolaan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Manajemen dalam bahasa Inggris diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen pendidikan didefinisikan sebagai pengelolaan bersama akan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Muhammad Nasir menyatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani yang menuju pada kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Adapun bidang garapan di dalam manajemen sekolah diantaranya adalah manajemen proses pembelajaran, manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Selain definisi manajemen secara umum seperti yang disebutkan di atas, ia juga memiliki definisi khusus yang ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama, sifat-sifat kerja. Dari segi sifat kerja, manajemen dapat digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen administratif atau administratif manajemen, yaitu manajemen atau pejabat pimpinan yang kerjanya menitik beratkan dalam bidang pemikiran atau kerja pikir. Maksudnya adalah suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai ke tingkat pimpinan yang terbawah, sekalipun termasuk para pekerjanya. Yang kedua, manajemen operatif atau operatif manajemen, yaitu manajemen atau pejabat pimpinan yang langsung memimpin kerja ke arah tercapainya kerja yang nyata.
Maksudnya adalah pendekatan dari bawah ke tingkat yang lebih atas. Adapun titik beratnya adalah efisien dan produktivitas para pelaksananya yang terdapat di tingkat bawah. Yang ketiga, manajemen administratif dan manajemen operatif atau pejabat manajemen yang hidup dalam dua dunia. Artinya adalah bahwa pada suatu saat pemimpin dapat sebagai manajemen administratif dan pada kesempatan lain duduk sebagai manajemen operatif. Yang kedua, dari segi luasnya, jika dilihat dari segi luas atau ruang lingkup, manajemen pendidikan terdiri dari beberapa antara lain yaitu yang pertama, makromanajemen. Makromanajemen yaitu manajemen pada umumnya terdapat dalam bidang kenegaraan, pendidikan, dan perusahaan. Yang kedua yaitu mikromanajemen. Mikromanajemen yaitu manajemen dalam bidang atau lingkungan yang lebih khusus daripada makromanajemen, seperti manajemen kantor personalian, pergudangan, dan alat. Kemudian yang ketiga, dari segi pandangannya. Dari berbagai sudut pandangan, maka manajemen pendidikan dapat dibedakan atas beberapa tinjauan sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sebagai proses, yaitu merupakan proses dari pemberian fasilitas-fasilitas, pimpinan, teladan, bimbingan kepada orang-orang yang terorganisasi dalam satu kesatuan yang telah ditetapkan tujuannya. Dari sudut proses ini, manajemen dapat pula diartikan sebagai keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau pengendalian sampai tujuan yang dikehendaki menjadi kenyataan. Kemudian yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas, yaitu bahwa tiap-tiap kita menjalankan manajemen bukan hanya manajer puncak atau top manager atau pimpinan tunggal semata, tetapi semua pejabat pimpinan dari direktur utama sampai kepada kepala-kepala bagian, kepala-kepala subseksi, kepala-kepala urusan, dan bahkan kepala-kepala pesuruh. Dengan demikian, dalam manajemen sebagai kolektivitas, menurut penulis, pekerjaan atau usaha tadi dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan lancar demi tercapainya tujuan yang bersama diinginkan. Yang ketiga, manajemen sebagai kerangka, wewenang, dan tanggung jawab. Sudah menjadi kelaziman bahwa siapa saja yang mempunyai wewenang harus selalu didampingi dengan tanggung jawab, dan di dalam organisasi manapun ada orang-orang yang mempunyai wewenang lebih daripada yang lain. Yang keempat, manajemen sebagai kegiatan atau aktivitas, yaitu manajemen sebagai kegiatan bukanlah kegiatan dari masing-masing orang atau bagian atau bidang secara sendiri-sendiri, tetapi merupakan kesatuan kegiatan dari seluruh bidang-bidang pekerjaan yang diadakan dan dilaksanakan demi tercapainya tujuan bersama. Guna mencapai tujuan bersama itu, ada beberapa cara untuk menggerakkan orang-orang atau bagian-bagian yang ada dalam lingkungan organisasi. Antara lain dengan menggalang rasa kesetiakawanan, yaitu dengan dorongan dan memberikan penghargaan kepada masing-masing bagian, sehingga menimbulkan anggapan bahwa tiap-tiap bagian itu mempunyai fungsi dan peranan penting.
Kemudian, untuk materi yang kedua yaitu tentang fungsi manajemen. Mengenal fungsi-fungsi manajemen ini, terdapat banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda satu sama lain di kalangan para ahli. Namun, secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang meliputi rencana dan pelaksanaan. Perencanaan berhubungan erat dengan manajemen. Perencanaan juga dapat dikatakan tindakan yang menyeluruh yang berusaha mengoptimalkan dana, sarana, dan lain-lain. Merencanakan yang hendak dilakukan untuk mencapai suatu tujuan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah manajemen. Perencanaan berhubungan erat dengan manajemen. Perencanaan juga dapat dikatakan tindakan yang menyeluruh yang berusaha mengoptimalkan dana, sarana, dan lain-lain. Merencanakan yang hendak dilakukan untuk mencapai suatu tujuan merupakan hal yang terpenting dalam sebuah manajemen. Dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di madrasah, faktor perencanaan sangat menentukan lancar tidaknya kegiatan. Seringkali dijumpai suatu aktivitas pendidikan yang ada di madrasah yang tidak lancar, berjalan apa adanya, bahkan terkadang tersendat di tengah jalan, karena kurang adanya perencanaan yang matang. Nah, adapun prosedur yang perlu ditempuh dalam perencanaan adalah yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian-rangkaian kegiatan. Kemudian yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah akan dipecahkan. Lalu yang keenam, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Kedua, pengorganisasian atau organizing. Setelah melalui tahap perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Di antara fungsi manajemen adalah menyusun dan membentuk berbagai hubungan kerja dari berbagai unit untuk menjadi suatu tim yang solid. Adanya kesatuan sistem akan memberikan peluang besar untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama. Dalam struktur organisasi di madrasah, terdapat kepala madrasah, wakil kepala, wali kelas, serta beberapa seksi yang bertugas membantu kelancaran proses pendidikan, misalnya kesiswaan dan kurikulum. Semua itu menggambarkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang di madrasah. Dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di madrasah, faktor perencanaan sangat menentukan lancar tidaknya kegiatan. Seringkali dijumpai suatu aktivitas pendidikan di madrasah yang tidak lancar, berjalan apa adanya, bahkan terkadang tersendat di tengah jalan karena kurang adanya perencanaan yang matang. Adapun prosedur yang perlu ditempuh atau perlu dilakukan dalam perencanaan adalah yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Kemudian yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian-rangkaian kegiatan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah akan dipecahkan.
Yang keenam, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Setelah melalui tahap perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Di antara fungsi manajemen adalah menyusun dan membentuk berbagai hubungan kerja dari berbagai unit untuk menjadi suatu tim yang solid. Adanya kesatuan sistem akan memberikan peluang besar untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam struktur organisasi di madrasah, terdapat kepala madrasah, wakil kepala, wakil kelas, serta beberapa seksi yang bertugas membantu kelancaran proses pendidikan. Misalnya yaitu ada kesiswaan dan kurikulum. Semua itu menggambarkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang di madrasah. Nah, kemudian yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan atau disebut penggerakan mencangkup kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengawasi dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Proses pelaksanaan dalam manajemen pendidikan tidak akan pernah terselenggara dengan baik jika para pelaksananya tidak berkoordinasi dengan baik pula. Kemudian yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpanan, dan mengambil tindakan-tindakan korektif. Dengan melakukan tindakan pengontrolan, maka akan menimbulkan sebuah keinginan dan motivasi. Islam menghendaki motivasi kerja adalah motivasi lillahi ta'ala. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu problematika lembaga pendidikan Islam. Problematika lembaga pendidikan Islam dapat mencangkup beberapa aspek, di antaranya yang pertama, kualitas pengajaran. Beberapa lembaga pendidikan Islam mungkin menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan berkualitas sesuai dengan standar yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kurikulum dan materi pembelajaran. Pemilihan dan penyusunan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat bisa menjadi masalah. Yang ketiga, sumber daya manusia. Mungkin sulit untuk mendapatkan dan mempertahankan staf pengajar yang berkualitas, terutama dalam hal pengetahuan, agama, dan kemampuan mengajar. Lalu yang keempat, infrastruktur dan fasilitas. Beberapa lembaga mungkin mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, dan sarana olahraga. Lalu yang kelima, teknologi dan sistem informasi. Penyediaan teknologi pendidikan, pembelajaran online, dan sistem informasi administrasi sekolah bisa menjadi masalah, terutama bagi lembaga kecil atau yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya yang keenam, pengelolaan dan administrasi. Tantangan administratif seperti manajemen keuangan, pengelolaan sumber daya, dan administrasi umum bisa mempengaruhi kinerja lembaga. Kemudian yang ketujuh, keterbukaan dan toleransi. Beberapa lembaga mungkin mengalami kesulitan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi
inklusivitas, dan keterbukaan, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat. Lalu yang kedelapan, kebutuhan diversifikasi pembelajaran. Menyesuaikan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau gaya belajar yang berbeda dari yang lain. Lalu yang kesembilan, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Tantangan dalam melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan siswa. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, pengaruh eksternal dan regulasi. Lembaga pendidikan Islam juga dapat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah atau tekanan dari kelompok-kelompok eksternal. Perlu diketahui bahwa setiap lembaga pendidikan Islam memiliki konteks dan tantangannya sendiri. Solusi untuk setiap masalah ini dapat bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing lembaga. Dalam suatu aktivitas pendidikan, kegiatan pengawasan biasanya disebut dengan supervisi. Supervisi sangat penting dilakukan karena tidak semua bawahan tanpa pengawasan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana. Supervisi pendidikan sangat berguna untuk memberikan penilaian sementara terhadap para bawahan. Apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan ataukah belum? Di samping hasil pengawasan juga dapat dipergunakan untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan. Demikian materi yang sudah saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia menyimak dan menonton video saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.